Aku sebetulnya dulunya nggak berpikir ke situ. Soalnya dulunya aku cita-cita ibuku kalau ibuku sudah jadi seorang penyanyi, anaknya harus lebih dari seorang penyanyi. Misalkan jadi perawat, jadi dokter, jadi guru begitu. Tapi pada waktu itu aku suruh sekolah, aku emang udah seneng nyanyi aja. Oh gitu. Jadi ya suruh sekolah banyak bolos. Sayangku sayang telah pergi untuk selamanya. Campur sari. Oh enggak. Yang langgam boleh. Oke. Siap. Yening tawangan nalintang wong bagus, aku ngenteni tekamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Agil Channel. Ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Om Agil Channel. Kali ini kita bersama salah satu penyanyi seniornya Wonosobo, Azim Zulia. Apa kabar Mbak Azim? Alhamdulillah Mas Ragil baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah hadir di Om Agil Channel. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar tentunya ya profesi ataupun karir dari Azim Zulia sendiri. Nggak apa-apa ya? Ya, baik. Kita akan ngobrol santai. Kali ini saya pertanyaan awal untuk Mbak Azim. Sejak kapan ini Mbak Azim mulai menjadi penyanyi panggung? Aku dulu awal mula sejak masih sekolah kelas 3 SMP. Pada waktu itu aku masih mengikuti ibu saya menyanyi begitu. Oh, ibu dulu penyanyi juga ya? Iya, dulunya saya kondelan itu sama ibunya. Terus mulai payu, mulai dapat job nyanyi ya? Job aku kelas 3 SMP. Waktu itu kelas 3 SMP tahun berapa ini? Kurang 2006 apa ya? 2006. Di acara apa ini job pertama manggung? Dulu wedding. Di wedding ya? Nah, dari panggung ke panggung tentunya banyak sekali hal yang menarik dari Azim Zulia sebelumnya. Ini kan ibu sudah penyanyi lebih dulu nih, zaman dulu. Kemudian Azim istilahnya ikutan menjadi penyanyi. Ini otodidak karena melihat sosok ibu yang penyanyi duluan atau memang ibunya juga istilahnya melihat ada bakat di Azim terus didorong untuk bisa menjadi penyanyi nih awalnya? Sebetulnya aku cuman denger-denger aja, soalnya kalau tiap hari kan di rumah pasti ibu nyanyi-nyanyi dan menyetel musik apa ya? Menyetel kaset pada waktu itu ya. Terus aku secara otomatis tiap hari kan mendengarkan, jadi bisa otodidak. Aku alhamdulillah juga begitu nyanyi langsung ada yang tahu, terus ada yang suka dengan suara aku, terus dibawalah aku ke dalam sebuah pekerjaan yang saat ini saya luar lakoni. Biasa. Berarti kurang lebih sudah berapa lama ini menjadi penyanyi Azim Zulia? Pertama kali aku dapat job bayaran itu kelas 3 SMP, kira-kira 2007 ya, 2006-2007. Ini berapa nih sekali job pertama? Dulu baru pertama kali job baru dikasih uang Rp50.000. Wow, 50.000. Tapi udah banyak loh tahun 2007 ya tadi? 7 ya, 2007 Azim Zulia mendapatkan sekali manggung honornya Rp50.000 ya, lumayan lah. Buat jajan di sekolah. Buat jajan ya waktu itu ya. Dan ngomongin tentang job dari nyanyi panggung ke panggung Mbak Azim ya. Sudah banyak sekali tentunya pengalamannya yang kita bisa kulik ataupun kita share ke sahabat Om Agil Channel. Setelah tadi job pertama 50.000, kemudian lama-kelamaan banyak sekali yang menggunakan ataupun mengundang Azim Zulia sebagai jasa wedding singer ya, di situ penyanyi-penyanyi ya. Pernah nggak kebayang bahwa ini menjadi lahan istilahnya profesi Azim hingga sekarang sebelumnya? Pernah berpikir nggak? Aku sebetulnya dulunya nggak berpikir ke situ, soalnya dulunya aku cita-cita ibuku kalau ibuku sudah jadi seorang penyanyi, anaknya harus lebih dari seorang penyanyi. Misalkan jadi perawat, jadi dokter, jadi guru begitu. Tapi pada waktu itu aku suruh sekolah, aku emang udah seneng nyanyi aja. Jadi ya suruh sekolah banyak bolos. Kalau ada job malam bolos.
Oh gitu ya. Ini Bapak Ibu guru yang dulu tahun 2007 ngajar Azim tentunya paham ya. Tapi nggak apa-apa karena untuk mencapai sebuah project ataupun istilahnya tahapan ya, itu memang kadang ada waktu yang dikorbankan. Betul. Asal kita tetap tanggung jawab, tetap belajar ya. Konsisten dengan belajarnya ya. Kemudian saat ujian tetap bisa mengikuti dengan baik begitu ya. Sehingga bisa lulus dari sekolah itu. Alhamdulillah gitu ya. saya lulus Mas Ragil. Lulus ya? Lulus SMA pada waktu itu 2009, 2010. Wah, mantap. Kita hangat sekali ngobrol bersama Azim Zulia. Nanti kita akan korek sekali hal apa sih suka duka menjadi penyanyi ataupun biduan panggung. Tapi kita break dulu ya sesaat. Setelah yang berikut ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share di Om Agil Channel. Oke sahabat Om Agil Channel, kembali lagi ada saya Ragil Saputra dan Azim Zulia ngobrol di season yang kedua kali ini dalam obrolan santai terkait dengan prosesi seorang penyanyi. Nih Mbak Azim, sudah banyak tadi di awal acara di spill sekelumit ya tentang perjalanan karir dari awal, dan kali ini tentunya ingin tanya kepada Mbak Azim nih, suka duka menjadi penyanyi apa saja sih? Sukanya apa, dukanya apa ini? Sukanya itu Mas Ragil ya, kalau udah bayaran dapat duit seneng. Dukanya kalau lagi di panggung itu kadang ada orang yang senonoh ya. Maksudnya dalam artian itu kita lagi di panggung, terus kita lagi nyanyi dangdut gitu ya, acara panggungan. Ada orang menyawer, dia mabok atau gimana rese. Kadang suka mau nyawer cuman sambil megang-megang lah itu begitu. Pelecehan apa ya? Oh ya, ngomongin tentang dunia panggung, apalagi artis dangdut itu kan tidak lekat ataupun tidak jauh dari konotasi yang maaf kata nih agak-agak minus ya ataupun agak-agak miring gitu ya. Ada pengalaman selain tadi yang disampaikan, ada pengalaman lain nggak terkait dengan job, mungkin jobnya jauh dan sebagainya, kemudian ada yang berani mau tadi kan nyawer mau sambil pegang-pegang. Ini bagaimana ini menanggapinya? Kalau saya sih biasa aja. Saya nggak marah pada waktu itu, nggak boleh ya marah. Soalnya kita kan di situ kan memang harusnya menghibur. Jadi ada orang seperti itu kita nggak boleh marah. Kita mensiasati bagaimana caranya kita agar tidak dipegang. Misalnya lagi nyanyi, orangnya mendekat, kita menjauh, menghindar begitu maksudnya. Tanpa menyenggol perasaan orang tersebut. Wah, ini yang tentunya harus dikelola perasaan seperti ini ya. Betul. Tidak hanya Azim, tapi semua saja mungkin untuk penyanyi-penyanyi Wonosobo atau yang lain boleh istilahnya melakukan hal yang sama gitu ya. Bagaimana kita menghadapi si tamu klien kita ataupun yang mau nyawer gitu ya, dengan tetap memberikan hiburan, akan tetapi tidak menyinggung perasaannya dengan menolak halus ketika mau megang bagian dari tubuh kita, begitu ya. Tidak mudah juga menjadi seorang penyanyi Mas Ragil. Karena kita sedang susah, kita sedang sedih, ada masalah di rumah. Ketika kita sudah berada di panggung, kita harus mengekspresikan dengan totalitas ya. Atau seolah-olah kita tidak ada problematika. Masalah, iya betul. Dan disitulah titik tersulit. Tapi alhamdulillah selama ini aku bisa. Selalu bisa ya. Alhamdulillah, nggak pernah membawa perasaan saya yang mungkin lagi ada masalah begitu. Kalau di atas panggung harus kita profesional. Nah, ini yang tentunya harus kita contoh bagi mungkin pemula, penyanyi awal yang mereka hanya nyaman di nyanyinya saja. Akan tetapi menjadi seorang penyanyi itu ada paketannya ya, dari kostum, make up, riasan, kemudian tentunya perform etika di panggung juga. Kita layaknya tidak ubahnya sebagai artis yang bisa acting, menyembunyikan perasaan. Tidak hanya nyanyi saja, tapi bagaimana kita menghidupkan suasana dengan gestur, mimik muka yang tentunya bersahabat dengan audiens, begitu ya. Luar biasa. Oh ya Mbak Azim Zulia, ini sudah menekuni bidang nyanyi ataupun profesi artis atau biduan lah ya, sudah malang melintang di panggung ke panggung. Job untuk Wonosobo sudah hampir semua wilayah mungkin ya didatengin ya. Alhamdulillah Wonosobo mempunyai 16 kecamatan. Berapa? 15 kecamatan. Aku sudah semua ya. Semua. Job terjauh kemana ini? Acara apa nih? Oh pernah, aku job terjauh di Kalimantan. Wow, jauh juga ya. Iya. Acara apa ini?
acara waktu itu pengajian. Berarti Terus satu rombongan ya? betul. Pada waktu itu lebih waktunya itu lebih memakan waktunya itu di perjalanan. Baik kalau dari sini sampai Bandara Semarang ya cuman 2 sampai 3 jam. Tapi naik pesawat cuman 40 menit dari Pangkal Ambon, dari Bandara Pangkal Ambon Kalimantan sampai lokasinya itu masih 9 jam. Nyebrangnya pulau hanya 40-an menit ya, pakai pesawat terbang dari Semarang ke Pangkal Ambon. Ya. Tapi dari Pangkalan pun sampai titik jobnya 9 jam. Dan dengan perjalanan jalannya yang luar biasa berkelok-kelok. Oh karena khas ya di Kalimantan itu kan masih banyak. Nggak ada yang namanya, aku lihat aspal cuma 1 sampai 2 meter. Seterusnya itu sudah tanah merah. Wow. Bagaimana perjalanannya, aman? Bisa sampai di lokasi tepat waktu atau gimana waktu itu? Alhamdulillah sampai lokasi aman, tepat waktu. Cuman ya itu kendalanya di jalan itu karena belum pernah mungkin ya di sini kan jalannya nggak seperti di sana. Jadi ya agak kaget lah. Dudak. Ini salah satu kesan yang tidak terlupakan ya sepanjang perjalanan karir di panggung musik gitu ya ataupun hiburan gitu ya Mbak Azim ya. Terkait dengan honor nih, kalau tadi kan awal 50.000, kalau sekarang sudah jauh istilahnya beberapa kali lipat ya. Betul sekali. Ini untuk Azim sendiri selama menjadi artis ataupun penyanyi ini sudah bisa memiliki apa saja nih dari panggung ke panggung ini? Memiliki hati untukmu Mas Ragi. Terima kasih. Ya memiliki hati dan perasaan yang senang aja. Tapi alhamdulillah saya juga sudah mempunyai apa ya sedikit celengan ya, insya Allah. Alhamdulillah bisa seperti teman-teman yang lain, maksudnya kita bisa bersosial, bisa temennya ngalor kita bisa ikut ngalor, temennya dolan kita bisa ikut dolan. Ya intinya kita bisa mengikuti saja. Oke, luar biasa ini. Dari setiap job apa saja nih looknya kan dangdut banget nih Mbak Azim, dangdut banget nih dari looknya, kostum. Ya, memang sengaja saya suruh biar yang nonton bisa mempresentasikan bahwa penyanyi ya kurang lebih looknya seperti ini gitu ya. Looknya. Tapi beberapa job kemarin saya lihat di postingannya ada yang syar'i ya, membawakan lagu-lagu nasyid, hadirat dan sebagainya ya bersama kelompok pengajian dan sebagainya gitu ya. Tergantung dari permintaan juga Mas Ragi, tergantung acara juga. Jadi kalau lagi acara hajatan kita pakai gaun, lagi acara panggung kita pakai ya seperti tatkala kita di panggung, ketika acara pengajian juga kita pakai hijab. Saya tergantung dari acara lah. Campur sari juga pakai konde sanggul ya. Nah ini dari sekian perjalanan waktu yang paling suka Azim ini mendapatkan job yang seperti apa sih? Job panggung gede lepas dengan look pakaian yang seperti ini, atau yang konde campur sari, atau yang hijab? Yang paling nyaman? Sebetulnya kalau saat ini aku lebih nyaman berhijab. Di acara pengajian ya? Iya, dan juga di acara wedding begitu lebih nyaman pakai yang apa namanya panjang ya, tertutup ya, meskipun tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat job panggung lagi juga oke juga ya. Tapi kalau tadi istilahnya pilihan kenyamanan itu lebih hijab sama dress panjang ya. Luar biasa. Satu informasi yang luar biasa untuk sahabat Om Agil Channel yang sudah kita gali dari seorang Azim Zulia, penyanyi. Nih kita spill dulu nih karena istilahnya yang di sana mungkin penasaran nih, penyanyi beneran nggak sih? Spill dong satu bait mungkin lagu apa ini yang paling yang lagi pengen dinyanyikan nih Azim, atau yang lagi sering biasa dibawakan ketika manggung. Apa ya? Karena Azim Zulia ini ya, ini spill lagi, artis serba bisa, pop, dangdut, campur sari masuk semuanya, lagu-lagu religi masuk. Kita satu persatu, satu bait. Sekarang dangdut dulu. Dangdut, oke. Engkau yang ku sayang telah pergi untuk selamanya. Wih, keren ini. Saya seolah-olah lagi nonton ini televisi ya. Ini dangdutnya sudah kecampur sari sekarang. Campur sari. Oh enggak, yang langgam boleh. Oke. Siap.
Yening tawangan nalintang wong bagus, aku ngenteni tekamu. Sekelumit tapi sudah jelas ya kalau Azim memang penyanyi. Ini saya penasaran, dangdut sudah, campur sari langgam sudah. Ini ketika mengiringi sebuah pengajian, sekelumit aja lagu-lagu religi. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Keren memang. Ini berarti saya lebih percaya lagi kalau dia seorang penyanyi ya. Oke sih, satu segmen lagi kita akan closing. Tapi karena tadi nyanyi 3 lagu ya, capek ya. Kita kasih kesempatan untuk istirahat dulu, minum. Oke, kita balik lagi setelah yang berikut ini bersama Sarigil Saputra dan Azim Zulia. Oke sahabat Om Agil Channel, balik lagi di segmen yang ketiga kali ini. Kita masih ngobrol bersama Azim Zulia yang berprofesi sebagai penyanyi. Azim, iya. Segmen 3 kita ngobrol santai tapi agak penekanan di sini nih. Penekanan nggak tuh? Iya, ditekan-tekan ya, ditekan sedikit. Au. Ini kalau misalnya bicara dangdut tanpa goyang, ini menurut Azim hambar nggak? Karena bagaimanapun memang identik musik dangdut ya enaknya untuk goyang. Ini menyikapi tentang goyangan seperti apa sih? Kalau selama ini sih yang aku lakukan ya, tetap aku di dalam panggung, tetap aku goyang. Ya, soalnya emang kalau ada musik, kita nggak goyang rasanya gatel. Tapi ya di balik itu semua kita goyangnya maksudnya boleh. Dulu aku pernah goyang yang hot so-hot itu, tapi kayaknya kalau sekarang sih sudah mulai dikurangi ya? Goyang seperti itu kayaknya sudah malu sendiri ya? Nggak bisa Mas Ragil. Oh gitu ya. Nah ini artinya untuk sahabat Om Agil Channel juga bisa mengambil poin dari apa yang disampaikan ya. Memang namanya dangdut tidak digoyang, akan tetapi bagaimana kita bisa memoles goyangan itu yang sewajarnya sesuai dengan tempo irama musiknya saja. Gitu. Mau sampai kapan ini Azim goyang atau menjalani profesi sebagai penyanyi nih kira-kira? Sampai kapan ya? Ya sampai tua kalau masih laku it's okay. Gitu ya. Soalnya tambah tua tambah lakunya di musik yang campur sari, musik klasik kita sanggulan begitu. Sama religi gitu ya. Sama religi. Nah, mungkin memang ada segmentasinya tersendiri ya. Ketika usia sekian, mungkin lagu keras di panggung. Atau outdoor gitu ya. Kemudian seiring dengan pertambahan usia, dengan pembawaan diri juga nanti secara hukum alam di entertain akan istilahnya membawa dia ke bidangnya ya. Betul. Seperti religi ataupun campur sari yang sanggulan gitu ya. Sekarang sebelum closing, pesan, ajakan, himbauan, kan sekarang nih banyak nih teman-teman muda, apapun itu di entertain, MC, penyanyi, musisi juga banyak ya yang muda-muda. Ini seperti apa nih pesan untuk pendatang baru kita nih? Ya pesannya tetap jaga kualitas totalitas kerja dan kita tetap harus konsisten dalam kerja. Di dalam tanda kutip ya, konsisten dalam kerja itu kita walaupun kita mempunyai masalah apapun itu kita harus pada waktu bekerja kita ya bekerja begitu. Jangan dicampur dibawa, jangan ada masalah dibawa ke dalam kerjaan. Nah ini untuk pemahaman semuanya saja, talenta-talenta muda tidak hanya penyanyi, MC, kemudian keyboardist, kendangers, ya, entertain semuanya ya. Monggo ada hal yang harus kita sikapi bersama, bahwa kita memang selaku entertain itu bisa membawa diri selayaknya artis ya, tidak mencampur adukan perasaan yang ada di rumah dibawa ke panggung. Betul. Begitu ya.
luar biasa. Terima kasih Mbak Azim. Sama-sama Mas Sudah Ragil. hadir di Om Agil Channel, obrolan santai, tapi saya yakin banyak hal positif yang bisa diambil hikmahnya untuk seluruh yang nonton. Mudah-mudahan jobnya semakin laris, semakin ramai. Amin. Mbak Azim juga sehat terus dan sukses tentunya ya. Amin. Terima kasih Mas Ragil. Sama-sama. Sampai di sini sahabat Om Agil Channel. Tunggu konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.